Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, Pak. Mantap sekali. Masih semangat hari ini? Masih, Pak. Bagus. Firman lebih semangat. Tetap semangat, Pak. Materi kita pada siang ini itu pemecahan masalah kreatif. Tapi nanti saya akan menyuruh kalian membuat sebuah puisi. Puisinya bisa sama, ada yang sama dan beda. Nanti majunya satu-satu karena nilainya dalam video. Kalau mau naik kelas, Iya, Pak. Siap, Pak. bisa. Saya akan baca tentang pengertian saudara Hilman bisa memimpin doa sebelum kita mendengarkan pelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai mata ini, marilah kita berdoa bagaimana yang masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada saudara Hilman. Sebelum kita memasuki materi kita, saya ingin menanya tentang kalian. Saya bagi dulu ya. Iya, Pak. Kita Oke. satu baru kita absensi. Bapak ingin menanyakan kepada saudari DI tentang puisi merupakan bentuk karya sastra yang terkait oleh irama, rima, dan penyusun baik. Itu kalau juga struktur teks puisi itu seperti apa? Struktur teks puisi itu ada 4. Yang pertama itu tema, ada rasa, nada, dan tujuan, Pak. Terima kasih. Jadi, yang selanjutnya saya ingin menanyakan kepada saudara Herman. Ya, Pak. Yang nomor 5. Nomor 5, itu tentang nada ya, Pak. Ya, Nada adalah sikap seorang penyair dalam puisi sehingga efeknya terasa oleh pembaca. Nada adalah cara penyair menyampaikan puisi sesuai dengan pilihan kata-katanya. Misalnya, puisi yang bernada protes, sinis, marah, serius, bahagia, harus sedih, semangat, hingga bersenda gurau. kan? Silakan. Terima kasih Herman. Ya, Pak. Dan saya juga ingin menanyakan kepada saudari Petronila, teks tentang puisi itu seperti apa? Sebutkan yang nomor 6. Itu teks puisi itu ada beberapa unsur ya Pak. Ada unsur diksi, imajinasi, perwajahan puisi, kata konkret, gaya bahasa, dan serta rima atau irama Pak. Terima kasih. Saya ingin menanyakan tentang saudari kami. Ya, Pak. Siap? Siap, Pak. Coba jawab pertanyaan nomor 8 ini. Personifikasi itu. Baik, Pak. Saya akan menjawab nomor 8. Personifikasi yaitu majas personifikasi menggantikan fungsi benda mati menjadi dapat bersikap layaknya manusia, Pak. Terima kasih. Itu saja sebagai seperti kita. Kita belum baca kan? Belum. Saya akan berfungsi dulu ya. Ya, Pak. DI Kesira, Hadir, Pak. Petronila, Iya Pak.
Farni, Ada Pak. Herman, Hadir Pak. hadir semua ya? Hadir Pak. Bagus. Di sini kita masuki tentang presensi sudah, bukti tentang materinya. Di sini kita akan nantikan, di sini tidak dibagikan kelompok ya, yang suruh membuat visi. Nanti satu-satu ke depan. Sebelum kita masuki materi kita, saya ingin membaca tentang pengertian pemecahan masalah kreatif. Tentang materi ini kita pelajari pada siang ini. Masih semangat kan? Masih Pak. Pemecahan masalah kreatif bukan merupakan topik tersendiri, melainkan menyatu dalam proses pembelajaran. Saat ini terdapat dorongan yang kuat dalam pendidikan untuk menjadikan pemecahan masalah sebagai komponen kunci dalam kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia. Tuntutan untuk menjadikan siswa mampu memecahkan masalah dengan baik telah menjadi tema sentral dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Itu tentang pengertian materi kita pada kali ini, pemecahan masalah kreatif. Nanti kan itu akan menulis sebuah kreatif, menulis sebuah visi. Berpikir kreatif dan pemecahan masalah terdapat kaitan antara berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Keterkaitan itu dapat dilihat dari beberapa definisi kemampuan berpikir kreatif. Misalnya, mendefinisikan kemampuan berpikir kreatif sebagai keterampilan pemikir untuk memberikan solusi terhadap suatu masalah atau membuat sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang baru dari hal yang biasa. Kemampuan berpikir kreatif sebagai proses asosiasi dan sintaksis berbagai konsep yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Tinjauan umum kreativitas. Kreativitas ini termasuk dengan kreatif ya. Kreativitas telah menarik perhatian sejumlah ahli sejak pada tahun 1950. Mengemukakan ide ini dalam forum Asosiasi Psikologi Amerika, mengistilahkan kreativitas sebagai produksi divergen atau sering juga disebut berpikir divergen. Berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Kaitan lebih jelas antara berpikir kreatif dan pemecahan masalah ditemukan yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif diperlukan untuk pemecahan masalah, khususnya masalah kompleks. Hal demikian dapat dipahami karena dulu tanpa kemampuan berpikir kreatif, individu sulit mengembangkan kemampuan imajinatif sehingga kurang mampu melihat berbagai alternatif solusi masalah hal. Ini menggambarkan bahwa keterampilan berpikir kreatif memungkinkan seorang individu memandang suatu masalah dari berbagai perspektif sehingga memungkinkannya untuk menemukan solusi kreatif dari masalah yang akan diselesaikan. Jadi itu saja, saya akan membagikan sebuah teks puisi ini. Ini jangan kita nanti dia membuat sendiri. Ini sebagai contoh. Mana akan berpuisi tentang corona kayaknya Pak? Boleh nggak Pak? Pak saya akan membuat puisi tentang bintang. Pak. Iya dong bucin. Bagaimana kalau masalah dia Pak? Bagaimana kalau membuat bintang sejati Pak?
Itu sebagai contoh puisinya. Nanti kan kalian nanti membuat sebuah puisi. Itu sebagai contohnya. Oke. Ya, sebagai contoh puisi ya. Siapa? Setelah selesai membuat puisi, satu persatu nanti maju ke depan membaca hasil puisinya. Ya, buat apa? Pohon. Untuk berarti saya bicara apa? Sudah. Bisa. Depan ada Apa warnanya Pak? Ada. ada. Waktunya berapa menit? Waktunya 5 menit. Iya Pak. Terlalu singkat Pak. Puisi itu singkat. Iya. Hayalah dengan baca-baca kalian. Bintang tiga loh. Bintang bicara Bintang berapa? rembulan bersinar pagi. Ada kan? Oh, ada lah Pak. Terbang sendiri gitu. Saya jawab Pak. Tingkat pisau. Apa? Saya nggak terlalu pakai apa di sini. Pak saya mau satu ini deh Pak. Saya mau dapat satu baik ya Pak. Tapi bagaimana saya Pak? Iya Pak. Membuat puisi ini memang sulit sih. Harus mempunyai kepercayaan diri, Kenapa? mempunyai motivasi untuk berprestasi, harus menguasai keterampilan. Benar-benar singkat menjadi Alhamdulillah selesai Pak. selesai. Ya Pak. Yang lain selesai? Belum Pak. Bisa ya, seperti yang lain kan? Ya Pak. Sudah? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah semua kan? Sudah Pak. Kalau sudah semua, nanti Bapak akan tunjukkan satu persatu untuk membacakan hasil kreatif kalian membuat sebuah puisi. Kira-kira ada yang ingin dulu maju? Kalau saya duduknya sama, gimana Pak? Nggak apa-apa, bisa sama. Oh, saya Pak. Nanti kan cara-cara baca puisinya pasti diberikan. Puisi pohon karya D. Kusuma.
Kaulah pohon itu, pohon yang selalu koyak tapi kembali pohon yang pernah membutakan rembulan dan menyembuhkannya, dan pohon yang begitu mempesona sampai membuat Darwis ingin memanjatnya. Sudah pasti, jika kau adalah pohon dan umur tua, setua bilangan yang diingin, bilangan milik semesta, bilangan yang rapat tapi jauh. Terima kasih sudah. Terima kasih sudah begitu. Oh, Kita dong biar kawannya semangat. Semangat dong, semangat. Teman, semangat. Mana Pak? Maju. Ya Pak, posisi saya tidur pohon juga Pak. Tidak apa-apa. Oh ya, oke Pak. Tapi cara bacanya pasti berbeda. Ya pasti berbeda. Tapi semangat ya. Oke Pak. Puisi untuk hidup pohon karya Leonardo. Kaulah pohon itu, pohon yang selalu koyak tapi kembali utuh, pohon yang pernah membutakan rembulan yang menyembuhkannya, dan pohon yang begitu mempesona sampai membuat Darwis ingin memanjatnya. Sebab tahu, jika kau adalah pohon yang umur yang tua, setua bilangan yang diingini, bilangan memiliki semesta, bilangan yang rapat tapi jauh. Sudah Pak. Terima kasih. Saudari Fitronida siap? Siapa? Silakan maju. Baik, Pak. Saya akan membacakan puisi Bintang Kejora, Pak. Karya saya sendiri. Bintang Kejora. Aku ingin menggapaimu, tapi aku tak punya sayap. Aku hanya bisa melihatmu dari kejauhan dan memandangmu pada saat malam hari. Oh bintangku, aku akan bersamamu satu saat nanti, tapi itu hanyalah khayalan belaka. Oh tidak. Terima kasih Pak. Teman, Bagus luar biasa. Mengingatkan cinta seorang laki-laki. Ini yang saya tentang pasangannya Pak. iya, pasti itu Pak kira-kira. Pernah Ayo bertanya di Fitri, siap? Pak. Maju. Punya saya tentang keindahan alam Pak. Tentang alam Pak. Hei, jangan kau patahkan kuntum bunga itu. Ia sedang mengandung. Bunganya bergoyang-goyang, daunnya yang tahu yang telah mengobek baik hatiku. Segala cuaca berubah dirinya menjadi tumbuh segar. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan lagi. Dan sudah semua membaca puisi kan? Sudah Sudah. Saya akan menanyakan tentang pemahaman kepada kalian. Apa perasaan kalian menurut hatikan dalam membaca puisi? Tenang Pak. Contoh Pak, dengar, senang, gembira. Ada jadi Ada Pak. ada nasib mengingatkan sebuah masa lalu itu Itu gila Pak. Kejora. Sepertinya dengan itu pernah bermimpi untuk memiliki lah Pak. Jangan Kita harus seperti jangan kita masih belum. bertemu semangat seperti itu Pak. Jangan masih baru SMP. Enggak apa. Pak saya boleh menggunakan sebuah puisi lagi ya Pak. Bisa? Baik Pak, saya akan membacakan sebuah puisi lagi ya Pak. Mulai pintar. Pajak di tanah-tanah letak karya Erlangga Tani. Ingat dulu, bukan sawah, bukan ladang. Ternyata mimpi kita berlalu jauh dunia. Di bulan-bulan duduk perjalanan malam dipenuhi bulan-bulan. Tertangkap cahaya remang. Akhir waktu sulit menuju pulang.
sampai di sini di persimpangan, menancapkan tanda agar saat jalan melepas arah telunjuk ke depan. Terima kasih Pak. Ada yang mau baca di sini? Ada Pak. Tidak ada Pak. Kalau tidak ada, kita akhiri pelajaran kita pada siang ini. Sebelum kita akhiri, Bapak akan membaca simpulannya. Di dunia yang begitu cepat berubah, kreatif menjadi penentu keunggulan. Daya kompetitif suatu bangsa sangat ditentukan pula oleh kreativitas sumber daya manusianya. Kreativitas juga menjadi prasyarat bagi kesuksesan hidup, ditentukan oleh kemampuannya untuk secara kreatif menyelesaikan masalah, baik dalam skala besar maupun kecil. Individu yang kreatif dapat memandang suatu masalah dari berbagai perspektif cara pandang. Demikian sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Betapa pentingnya kreativitas juga ditemukan oleh De Bono. Menurutnya, individu membutuhkan kreativitas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, menyelesaikan sesuatu, menyelesaikan masalah, mengoreksi perubahan, dan meningkatkan efisiensi secara efektivitas sesuai dengan sistem. Kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang dituntut oleh dunia kerja saat ini. Jadi membuat visi itu kita harus mempunyai sebuah percaya diri, mempunyai motivasi untuk berprestasi, menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, dan komputer, menguasai keterampilan berpikir seperti pemecahan masalah, membuat soal, mengambilkan keputusan, berpikir analitis, dan berpikir kreatif. Itu kunci kita membuat sebuah puisi. Baik Pak. Kalau kita tidak percaya diri, kita tidak membaca sebuah buku atau mengarang pun dia bisa, tapi itu susah. Menurut saya memang susah kalau mengarang itu. Bisa lihat kesimpulan dari Bapak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang ini, awal tadi kita kan buka dengan doa. Ya Pak. Untuk kita harus ditutup dengan doa. Siapa yang bersedia untuk doa tutup? Mari Pak. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk beragama dan menjadi masing-masing berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Terima kasih saudara kami. Bapak Heri, selamat siang. Pertemuan kita sampai di sini saja. Di rumah jangan lupa belajar ya. Iya Pak. Sebenarnya sih mau kasih tugas, tapi tidak ada. Banyak kita Pak. Tapi ini harus dilakukan.